Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum perusahaan. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang urusan-urusan perusahaan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita ke videonya. Pengertian urusan perusahaan. Menurut Purwo Sucipto, urusan perusahaan adalah segala macam urusan, baik yang bersifat material atau imaterial, yang masuk dalam lingkungan perusahaan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Muhammad, urusan perusahaan melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan. Kemudian kita akan mempelajari apa pengertian dari kekayaan perusahaan. Kekayaan adalah benda milik orang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan pasal 499 BW, benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda yang berwujud, sedangkan hak adalah benda yang tidak berwujud. Lebih lanjut, Purwo Sucipto mengidentifikasi kekayaan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama adalah benda tetap atau benda tidak bergerak. Benda tetap atau benda tidak bergerak dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, benda tetap yang berwujud, dan yang kedua, benda tetap tidak berwujud. Untuk contoh dari benda tetap yang berwujud adalah tanah, kapal laut terdaftar, dan pesawat udara terdaftar. Sedangkan contoh dari benda tetap tidak berwujud adalah hak tanggungan atas tanah, hipotek kapal laut terdaftar, hipotek pesawat udara terdaftar. Kekayaan perusahaan yang kedua adalah benda bergerak yang berwujud, misalnya peralatan kantor, mobil, barang dagangan, dan lain-lain. Kekayaan perusahaan yang ketiga adalah benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya piutang, gadai, nama perusahaan, merek, dan paten. Kekayaan perusahaan yang terakhir adalah bukan benda, contohnya customer, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan satu kesatuan dengan perusahaan. Usaha perusahaan tidak mungkin dapat dialihkan tanpa mengalihkan pula perusahaan yang bersangkutan. Nah, usaha perusahaan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, perbuatan hukum yang berupa kontrak dengan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, produk dari kontrak tersebut, misalnya berupa piutang perusahaan yang merupakan produk dari kontrak penjualan, dan utang perusahaan yang merupakan produk kontrak pembelian, serta hal-hal lain seperti hak lisensi dan hak merek. Usaha perusahaan yang terakhir adalah produk usaha perusahaan yang terdiri atas mutu produksi, rahasia perusahaan, goodwill, bonafiditas, dan relasi atau pelanggan. Nah, Goodwill merupakan salah satu unsur dari usaha perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak tak berwujud atau benda imaterial. Goodwill akan ada pada perusahaan yang berkembang baik, sehingga perusahaan yang memiliki goodwill akan mendapat banyak laba. Dan pada hakikatnya, goodwill akan menampakkan dirinya sebagai laba atau keuntungan, dan bukan dalam bentuk kerugian dari perusahaan yang bersangkutan.
Faktor-faktor yang menimbulkan goodwill, yang pertama, hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Kemudian, manajemen perusahaan yang baik dan teratur. Pemilik perusahaan memilih tempat atau lokasi yang strategis untuk mendirikan perusahaan yang dimilikinya. Kemudian, pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan atau konsumen. Produksi yang tinggi sehingga memenuhi selera konsumen dengan harga yang layak. Pelayanan perusahaan yang ramah dan menarik pembeli. Barang atau benda yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan adalah barang atau benda yang bersifat vital, sehingga perusahaan yang bersangkutan akan bertahan lebih lama karena jumlah penduduk akan terus bertambah, yang mengakibatkan daya beli masyarakat akan kebutuhan pokok atau kebutuhan vital tadi akan meningkat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang dokumen perusahaan. Menurut pasal 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau tertulis di sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak, apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Macam-macam dari dokumen perusahaan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dokumen keuangan terdiri dari yang pertama adalah catatan. Dan berdasarkan pasal 5, catatan itu terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Dokumen keuangan yang kedua adalah bukti pembukuan. Dan berdasarkan pasal 6, bukti pembukuan terdiri dari yang pertama, warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah utang, dan yang ketiga adalah modal. Dokumen keuangan yang ketiga adalah data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Dan berdasarkan pasal 7 angka 1 dan angka 2, data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Dan data pendukung tersebut terdiri dari yang pertama, data pendukung yang merupakan bagian dari pembukuan, dan yang kedua adalah data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan. Yang selanjutnya, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang termasuk dokumen lainnya adalah data atau setiap tulisan yang berisi keterangan dan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan yang bersangkutan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum perusahaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.